Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan fi qanatina Arab Otak Kanan wa fi hadhil munasabah insyaallah sanata'allamu al-lughah al-arabiyyah. Nah, hari ini seperti biasa, kesempatan ini ya kita belajar lagi bahasa Arab otak kanan, dan kali ini saya ingin memperjelas tentang bagaimana kita menyusun kalimat. Nah, nanti kalimat yang sederhana yang kita buat, yang kita telah pahami sebelum-sebelumnya, nanti bagaimana kita kembangkan menjadi interaksi, menjadi al-hiwar atau al-muhadatsah, percakapan. Tentunya di situ ada tanya dan jawab. Nah, sekarang kita mulai dengan kalimat sederhana yang teman-teman harus pahami. Ya. Yang pertama, ya, saya ingin membuat sebuah kalimat. Di sini adalah ana azhabu ilal masjidi. Nah, ana azhabu ilal masjidi. Nah, saya berharap teman-teman nanti bisa mengembangkan, merubah. Jadi formula yang ingin kita sampaikan di sini adalah merubah dan mengembangkan dari kalimat yang ada. Contoh seperti ini. Ana azhabu ilal madrasati. Kita akan rubah satu persatu, mulai dari domirnya atau subjeknya, yaitu di sini adalah ana. Ya, silakan teman-teman fokus ke ana. Ana di sini artinya saya. Jadi kalau kita terjemahkan di sini adalah ana azhabu ilal masjidi, artinya saya pergi ke masjid. Saya pergi ke masjid. Nah, teman-teman perhatikan lagi. Ana azhabu ilal masjidi. Ingat ya, masjidi. Nah, kemudian subjek atau domir ana, ya, kita ganti menjadi anta. Nah, teman-teman perhatikan perubahannya. Anta tazhabu. Nah, sudah ada berubah kan? Di mana berubahnya? Di sini, ta dan alif. Nah, teman-teman perhatikan. Kemudian ilal masjidi. Ilahnya tetap ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah teman-teman memahami satu pola. Ana azhabu, kemudian anta tazhabu ilal masjidi. Nah, ini juga teman-teman harus perhatikan nih. Setiap kata bertemu sebelumnya ila, maka ini harus kasroh ya. I. Ilal masjidi. Jangan ilal masjidu atau ilal masjida. Nah, tapi ilal masjidi. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nih, jadi sudah ada perubahan dua ya. Azhabu sama tazhabu. Kenapa? Karena ana. Nah, kemudian yang ketiga, ya kan? Nahnu. Nahnu itu artinya kita. Nazhabu. Pakai nun sekarang. Nazhabu. Nahnu nazhabu ilal masjidi. Masjidi tetap tidak berubah ya, ilal masjidi. Kecuali nanti kita rubah masjidnya, misalnya ke pasar, misalnya ke sekolah, misalnya ke rumah sakit, nanti bisa. Nah, sebelum nanti kita rubah tempatnya, teman-teman perhatikan dulu di sini nih, berubah domir, maka berubah juga fi'ilnya atau kata kerjanya. Saya ulang sekali lagi. Ana azhabu. Anta tazhabu. Nahnu nazhabu. Jadi berubahnya itu teman-teman itu di awalnya saja tuh. Huruf awal dari fi'lu tersebut. Azhabu, tazhabu, nazhabu, taznaz. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan itu ada polanya. Ana karena alif, jadi awalnya alif. Anta
karena ada taknya di akhirnya jadi tak. Nahnu karena ada nunnya jadi na, nadhabu. Nah, ini pola-pola yang teman-teman harus pahamin di awal nih ya. Kemudian setelah nahnu, huwa ya, dia. Maaf ya. Huwa ya, huwa. Huwa itu berarti dia laki-laki. Yang umum dulu nih, yang umum ya, yang gampang dulu ya. Huwa. Dia laki-laki. Yazhabu, huwa yazhabu. Ilal masjidinya sama. Ilal masjidi. Huwa yazhabu. Nah, kemudian antum. Antum. Antum itu berarti kalian. Tadhabuna. Tadhabuna. Antum tadhabuna ilal masjid. Antum, ya kan? Nah, kemudian hum. Ya, saya nggak kasih semuanya ya. Saya yang umum-umum aja dulu nih. Hum. Yaz. Habuna sama, cuman bedanya tak sama waw. Nah, tuh. Ilal masjidinya sama. Nah, sekarang setelah kita rubah domirnya ya, tadi ada ana, ada anta, kemudian nahnu, huwa, antum, hum, dan seterusnya nih, saya belum lanjutkan lagi. Nah, artinya domir berubah, maka fiilnya juga berubah. Ya, sesuai dengan polanya. Ana azhabu, anta tazhabu, nahnu nazhabu, huwa yazhabu, antum tazhabuna, hum yazhabuna. Nah, ini untuk fi'lul mudhari'. Ini pembahasan tentang fi'lul mudhari' ya. Nah, di sini. Jadi saya bahas di sini tentang fi'lul mudhari'. Nah, fi'lul mudhari'. Ini dia. Oke. Nah, sekarang kita ganti nih tempatnya. Tadi kan ilal masjidi. Nah, sekarang misalnya kita ganti antum tazhabuna. Misalnya ke pasar. Ila suqi. Suqi ya, ila suqi. Ingat ya. Ki ya, bukan ku, bukan ko. Ila suqi. Nah, kecuali kalau dimatiin boleh ila suq, nggak apa-apa. Tapi kalau di sini pada penulisan ila suqi. Kita ganti lagi apa misalnya? Ilal madrasati, ke sekolah. Kemudian ilal baiti, kemana lagi? Ilal masna'i, ke pabrik, ke kantor. Ilal maktabi, nah, dan seterusnya. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan adalah setelah ila ini kalau dalam ilmu nahwu disebut harfu jar. Harfu jar itu berarti setiap isim yang ketemu setelahnya itu maka menjadi kasroh seperti ini nih. Nah, ini kita langsung praktek ya. Saya nggak banyak teori. Jadi teman-teman perhatikan di sini. Pertama tadi yang kita rubah domirnya, subjek pelakunya. Maka fiilnya ikut berubah. Nah, teman-teman perhatikan polanya. Kemudian setelah kata ila, isim di akhir isim itu harus kasroh. Ilal masjidi, ilal suqi, ilal baiti, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah dua perubahan yang kita pelajari di video ini. Nah, artinya nanti dari sini teman-teman bisa merubah, bisa mengembangkan. Berarti domir kan memang ada, kalau nggak salah ada 14 ya, 14 domir ya, kan itu aja. Nah, artinya anak, dari huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, dan seterusnya. Nah, tinggal teman-teman ganti kata kerjanya. Apa saja? Ya tentu yang kita awali kata kerja adalah al-af'al al-yaumiyah. Jadi kata kerja sehari-hari. Ya, dari makan, minum, tidur, bangun, pergi, nonton, belajar, jalan, berlari, menulis, menonton, dan seterusnya.
Nah, itu yang teman-teman harus kuasain dulu. Nah, kalau teman-teman sudah kuasain kosakata kata kerja terutama yang sehari-hari, insya Allah nanti teman-teman akan bisa bicara. Karena inti dari kalimat itu kan adalah kata kerja. Nah, jadi nanti kata kerja itu boleh ditambahin domir. Sebenarnya kalau kita bilang azhabu ilal madrasati, itu nggak pakai ana pun orang sudah jelas bahwa itu domirnya adalah saya. Kemudian tazhabu ilal masjidi, itu nggak perlu pakai anta lagi di depannya pun orang sudah paham. Itu adalah subjeknya kamu, laki-laki. Kemudian tazhabuna ilal masjidi, itu juga orang sudah ngerti kalau itu adalah antum dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman ya, domir itu boleh ditulis, boleh tidak. Kalau kita sudah mengerti pola, misalnya ana azhabu, azhabu, tazhabu, nazhabu, yazhabuna, yazhabu, tazhabuna. Nah, itu nggak perlu lagi disebutin domirnya, karena orang ketika dia ngerti bahasa Arab, dia pasti tahu itu domirnya apa. Misalnya kita nanya orang nih ya, hal tazhab ilal masjid, udah pasti nggak usah pakai hal anta tazhab ilal masjid, nggak usah pakai anta lagi pun nggak jadi masalah. Jadi teman-teman di awal-awal saya sarankan sih pakai domirnya dulu atau pakai subjeknya dulu untuk mempermudah kita biar teman-teman tahu polanya. Nah, jadi nanti teman-teman nih tugasnya nih ya, nanti nih setelah nonton video ini teman-teman langsung listing deh tuh ya, dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, terus sampai ana, nahnu. Ganti kata kerjanya ya, ganti kata kerjanya deh tuh. Filul madi gimana, filul mudhari gimana, seterusnya. Bikin yang banyak supaya apa? Nanti teman-teman tahu polanya, tambah kuat pemahaman tentang polanya. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Nanti masjidnya diganti dengan apa nih? Tempat-tempat ya. Misalnya selain masjid tadi udah ada pasar, ada kantor, ada pabrik, ada rumah sakit, ada kantor pos ya, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti teman-teman pun bisa ganti nih ilahnya. Ilahnya pun bisa diganti dengan kata yang lain, misalnya ya dengan kata-kata ala. Ala apa artinya teman-teman? Ala artinya di atas. Ya, tentu nanti kalau kata kerjanya misalnya duduk, ya kan? Duduk bahasa Arabnya apa teman-teman? Jalasa yajlisu. Nih saya kasih contoh ya. Kata kerja yang menggunakan ala. Jalasa yajlisu. Nih, jalasa artinya duduk. Duduk. Sit kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, misal kita bikin kalimat, tadi ala itu di atas ya teman-teman ya, di atas. Nah, sekarang kita bikin kalimat menggabungkan kata jalasa dan ala. Dari domir ana dulu nih ya. Ana, apa kira-kira? Saya duduk. Ajlisu. Ya, atau langsung aja ajlisu di atas. Ala. Nah, misalnya di atas kursi, ajlisu alal kursi, ya kan? Ajlisu alal kursi. Kemudian di atas lantai. Lantai itu bahasa Arabnya apa? Tadi kursi gampang ya, kursi seperti bahasa Indonesia. Sekarang lantai. Lantai itu bahasa Arabnya adalah bilatun. Bilatun. Nah, bilat. Lantai. Berarti kalau antum mau bilang saya duduk di atas lantai, ana ajlisu alal bilati. Bilati. Nah, alal bilati. Ingat tadi setelah ala ti. Jadi sama nih, ala dan ila itu setiap ketemu isim, maka isimnya menjadi majrur kalau istilah nahunya. Nah, jadi harokatnya kasroh. Jadi i kalau bahasa Indonesianya. Ya kan? Nah, alal masjidi di atas masjid, alal bilati, alal maktabi, apalagi tuh, alal roksi di atas kepala dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa ganti
berarti kesimpulannya apa nih dari pembelajaran kita di video kali ini? Kesimpulannya teman-teman wajib kudu harus memperbanyak mufrodat, kosakata sehari-hari. Kalau domir jumlahnya sudah paten ada 14. Nah, kemudian kalau kata kerja, banyak sekali. Nah, dan perubahannya pun panjang. Ya, tapi teman-teman jangan dulu belajar sesuatu yang membuat itu sulit atau menjadi beban. Dan pelan-pelan aja dulu. Jadi kalau untuk kata kerja minimal antum pelajarin fi'lul madhi, fi'lul mudhari sama fi'il amr. Nah, itu aja dulu contoh nih ya. Nanti di video khusus kita akan ngebahas tentang 3 fi'il utama ya, atau 3 kata kerja utama. Contoh misalnya nih ya. Tadi kembali lagi ini tadi ya, jalasa yajlisu, ya kan ini kan fi'lul madhi nih. Nah, ini fi'lul madhi, ini fi'lul mudhari, dan fi'lul amarnya adalah ijlis. Ijlis itu berarti kita memerintahkan orang untuk duduk. Ijlis, silakan duduk. Ijlis, duduklah. Jalasa yajlisu, ijlis. Nah, jadi 3 kata kerja utama ini nih yang harus kita ketahui untuk kita bisa punya dasar, punya bahan bercakap-cakap dengan orang. Ya kan, contoh misalnya nih. Ana ajlisu alal kursi. Anta tafaddal ijlis. Ya kan? Tafaddal ijlis, silakan duduk. Nah, jadi ini kata kerja namanya fi'lul amr. Ini teman-teman harus pahamin ini nih, ya kan? Supaya apa sih? Supaya kita paling tidak sudah bisa berinteraksi dengan modal 3 kata kerja utama. Dan kata kerja ini, nah kan teman-teman sudah memahami polanya yang sudah saya kasih tahu nih. Ana berarti ajlisu ya. Nah, terus kalau fi'lul mudhari, fi'lul madhi bagaimana? Ana jalastu. Enggak perlu pakai ana pun sudah jelas, jalastu. Jalasta, jalasti, jalastum, jalastunna, jalasu dan seterusnya. Yang kemarin kita sudah pelajari di video sebelumnya. Nah, jadi teman-teman ini yang harus teman-teman perhatikan nih. Jadi intinya yang saya sampaikan di video ini adalah teman-teman bisa mengembangkan dan merubah dan mengembangkan. Itu satu rumus yang simple yang bisa kita praktekkan dengan mudah ketika kita ingin memahami satu pola kalimat dan juga memahami struktur bahasa Arab atau kita sebutnya nahwu dan sorofnya. Seperti itu ya kan. Jadi rubah domirnya maka akan berubah kata kerja. Kemudian rubah isimnya ya, maka dia akan berkembang kalimat itu. Nah, jadi teman-teman mudah-mudahan nih apa yang saya sampaikan nih teman-teman bisa menangkap, bisa memahami, dan tentunya yang paling penting adalah apa? Dipraktekin ya kan. Nah, jadi langsung tulis dulu boleh atau langsung diucapin juga nggak apa-apa. Nah, jadi penting banget ini teman-teman pahamin ini ya. Saya lanjutkan lagi nih. Tadi jalasa yajlisu ijlis. Nah, sekarang saya ingin ngejelaskan sih menitik beratkan di kata kerja fi'lul amri, kata kerja perintah. Jadi kata kerja perintah itu untuk kamu laki-laki dan perempuan, kemudian sama kalian perempuan dan kalian laki-laki. Jadi perintah dalam bahasa Arab itu direct, langsung kepada orang kedua, pihak kedua yang kita ngomong. Nah, jadi pihak kedua itu ada kamu laki-laki dan perempuan. Nah, kamu maksudnya kalian laki-laki dan perempuan. Nah, selebihnya itu fi'lul amr nggak berlaku ya. Contoh misalnya nih, anta ijlis. Maaf, ada tambahan lagi. Antuma ya, laki-laki, berarti ada 6 ya. Ya, betul. Nah, jadi antuma laki dan perempuan 2 orang. Nah, contoh misalnya tadi ya, untuk yang anta dulu. Anta ijlis. Jadi yang ijlis ini untuk anta. Kalau anti ijlisi itu anti.
Nih, saya tulis di sini ya. Anta. Anta. Anti. Ya kan? Antuma. Jadi ada 6 ya. Antuma. Antuma. Nih. Oh, ada satu lagi antum ya. Berarti ya. Iya, masing-masing berarti ada 6 ya. Masing-masing ada 3 ya untuk laki dan perempuan. Antum dulu, saya antum di sini. Nanti antinya belakangan ya. Saya antum dulu di sini. Antum. Nah, nih, sekarang anta ijlis. Oh, udah tuh aslinya ijlis kan? Ijlis, anta ijlis. Kamu silakan duduk. Antuma berarti laki-laki 2 orang. Ijlisa. Nah, ada alifnya tuh. Seperti yang kemarin sudah kita bahas tuh. Antuma. Jadi kalau ada 2 orang laki-laki kita suruh duduk. Antuma ijlisa. Ijlisa. Nah, antum berarti kalian. Ijlisu. Sama polanya seperti kemarin, ada alif, ada alifnya, ada waw alif ya kan. Ijlisu. Nah, seperti ini. Fi'lul amr ini berlaku untuk 6 subjek. Laki 3, perempuan 3. Berarti anti. Anti berarti apa? Ijlisi, pakai ya mati jadi ada ya di akhirnya. Antuma ijlisa. Ya kan sama. Nah, kemudian antuna ijlisna. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini yang kita perlu pahamin, perubahan-perubahan setiap fi'il, baik fi'lul madhi, fi'lul mudhari', fi'lul amr. Nah, sehingga apa nanti pada saat kita berinteraksi dengan orang, kita sudah memahami apa yang harus kita sebutkan ketika kita berhadapan dengan domir-domir yang berbeda. Nah, jadi di video ini itu yang ingin saya sampaikan. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengambil intisarinya apa, dan setelah itu langsung dipraktekin, tulis atau diucapkan. Nah, mungkin ini dulu ya di sesi kali ini video yang saya jelaskan tentang rumus dasar pola kalimat sederhana. Nah, teman-teman nanti bisa merubah dari domirnya, kemudian kata kerjanya, ya, kemudian isimnya. Nah, isimnya nanti bisa tempat dan juga yang lainnya. Oke, itu dulu. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.